Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Linda Cook Vlogger. Kali ini saya akan mereview tentang bangunan yang super megah, tapi di dalamnya itu sangat-sangat misterius sekali ya. Ini itu menurut cerita ini tuh menurut orang orang yang tinggal di situ, orang yang menempati bangunan megah ini. Dan bangunan megah ini termegah di area ini. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share channel Linda Cook Vlogger ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Cerita ini berawal dari salah seorang pekerja yang tinggal di gedung megah ruah ini. Hanya 2 orang perempuan yang sudah baya. Kejadian ini berlangsung sudah sekitar 3 bulan lalu. Awalnya ada suara-suara aneh seperti ada kursi yang terdengar terseret sendiri, ataupun ada suara anak-anak bermain berlarian. Pokoknya banyak dan dibiarkan tidak digubris lama-kelamaan semakin menjadi berawal dari salah satu pekerja yang meninggalkan dapur dan satu pekerja lagi membersihkan ruangan depan, dan tidak ada satupun orang pun di dapur. Dan tidak sengaja pekerja yang pergi meninggalkan dapur untuk mengambil bahan masak di luar dari ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara blender yang berbunyi tanpa ada orang sama sekali yang menyalakannya. Ia sadar dan berlari menghampiri blender itu, dan setibanya di dapur ia bertanya-tanya siapa yang menyalakan, dan ia tidak menemukan satu orang pun yang berada di dapur. Kesorean harinya, pada saat habis maghrib, ia sedang mencuci piring di dapur sendirian, dan ia merasa merinding. Tidak ada satu orang pun berada di sekitarnya. Tiba-tiba berasa seperti disiram air dari belakang dan merasa basah. Padahal tidak. Pada saat itu ia meraba perlahan bagian belakang punggungnya, tidak basah, dan ia pelan-pelan menengok ke belakang, dan apa yang dilihat? Tetap tidak ada seorang pun. Lalu ia beranjak pergi dengan ekspresi yang tidak terjadi apa-apa. Dan di waktu malam ia bercerita dengan salah satu temannya, dan saat pukul 11 tepat, temannya mendengar ada mesin cuci yang berbunyi seperti ada seorang sedang mencuci menggunakan mesin cuci itu. Padahal satu pun tidak ada orang di situ kecuali mereka berdua. Dan pintu-pintu sudah dikunci sehingga orang dari luar tidak bisa masuk ke gedung ini. Dan mereka akhirnya bisa tertidur pukul 1 malam. Dan di waktu pagi, pukul 5 waktu subuh, mereka akan beranjak dari kasurnya, dan tiba-tiba mereka tidak bisa bangun. Dan mereka hanya merasakan berat, sesak, dan terlihat pucat seperti kekurangan darah. Tetapi mereka tetap bertahan. Gangguan-gangguan semakin menjadi-jadi. Mereka bertahan selama 3 bulan dengan berdampingan dengan gangguan-gangguan tersebut, dan bersabar, dan akhirnya mereka mengambil cuti selama 3 hari ke depan. Selama 3 hari ke depan di sana ada digantikan oleh seseorang yang berjaga di sana. Dan tidak sampai di sini, setelah mereka kembali, kejadian bermunculan lagi seperti di waktu maghrib. Mereka mendengar suara tutup panci yang berbunyi yang seperti gembreng, dan ditirukanlah oleh salah satu pekerja itu, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Dan akhirnya suara itu terdengar sangat dekat dengan mereka, dengan bunyi yang sama dan ketukan nada yang sama. Mereka lari keluar dari gedung itu. Setelah itu diadakan yasinan di gedung itu. Setelah diadakan yasinan di gedung itu, ada salah satu seorang yang bisa melihat hal gaib. Pada waktu yasinan, ia melihat banyak makhluk halus yang menari-nari mendengar lantunan ayat suci surah Yasin. Bukan itu saja,
di salah satu ruangan ini, ruangan kamar nomor 1, ada dulu seorang dokter yang tinggal di situ, dan ia membayangkan seorang istrinya, padahal dia jauh dari istrinya. Seorang istrinya membayangkan seorang istrinya berada di sampingnya. Dan kalian tahu apa yang ia lihat dan ia rasakan? Ia serasa dipeluk oleh seorang istrinya. Padahal ia sadar, lalu ia terbangun dan menoleh. Dan apa yang kalian lihat? Bang! Sosok putih yang berada di sampingnya dengan mata melotot, dengan kain kafan. Dan ia lalu beristighfar terus. Dan setelah itu dia memejamkan matanya dengan sedikit perlahan dan membalikkan badannya. Setelah itu dia merasa ada seseorang di belakangnya. Dia terus beristighfar, dia terus membaca surah-surah pendek yang sebisa mungkin, dan alhamdulillah hal mistis itu pergi. Dan tidak sampai di situ, di malam harinya ada salah satu bidan yang kesurupan di situ, dan dia pas waktu maghrib tertawa terbahak-bahak, dan ada seorang yang mengazaninya dan ia diludahi seketika. Tapi azan itu tidak berhenti di situ, ia terus mengazani orang ini hingga benar-benar jin itu keluar dari tubuhnya. Ia merasa terganggu karena orang ini tidak memberikan salam untuk bertamu ke tempat ini. Ceritanya tidak sampai di sini saja. Di salah satu ruangan ini, ketika salah seorang pada pukul 8 pagi ia sedang membersihkan lorong-lorong kamar, dan ia mendengar di kamar nomor 8, ia mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Padahal di situ tidak ada satupun orang kecuali mereka berdua. Dan ia pura-pura tidak mendengarnya, dan ketukan pintu itu semakin menjadi-jadi. Tuk 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 tuk. Lalu ia berlari sekuat tenaga, dan pas di ujung pintu ia tidak bisa berlari karena gagang sapunya miring, jadi dia tidak bisa keluar. Dan setelah dia terus mencobanya, dia tidak sadar bahwa sapu itu miring sampai dia terkencing-kencing di tempat itu. Dan setelah itu dia sadar kalau sapunya miring, jadi dia langsung membuang sapu itu dan berlari ke belakang. Tidak sampai di situ, ada seorang yang datang ke situ untuk melakukan pekerjaan, dan ia melewati salah satu kamar, dan ia melihat ada seorang tinggi besar penuh di kasur lagi duduk dan melotot dengan mata yang berwarna merah. Dan seketika orang itu terdiam. Lalu ia beberapa hari kemudian ia bercerita kepada pekerja di situ bahwa ia mengalaminya dan ia melihat hal tersebut. Lalu pekerja di situ semakin tidak nyaman. Setiap jam 12 malam di atas atap itu seperti ada batu besar yang terlempar dari atas langit dan terjatuh di atas atap dengan bunyi jreng-jreng. Dan mereka selama kejadian hal mistis itu mereka tidak bisa tidur. Mereka terus begadang hingga pukul 1 atau 2 malam baru bisa tertidur. Dan di sepertiga malam salah satu pekerja itu seperti ada yang sering membangunkan, disuruh bangun, tidak boleh tertidur. Dan akhirnya mereka setiap malam membaca surah Yasin, dan di situ diadakan ronda. Jadi setiap orang di situ bergantian untuk jaga malam di situ. Dan alhamdulillah sekarang sudah baik-baik saja dan sudah normal kembali.
Tapi mereka tidak berputus asa. Mereka tetap melantunkan surah-surah Yasin di setiap sesudah maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan di pohon beringin ini. Konon katanya ada penunggu besar berwarna hitam dan memiliki mata merah, dan di pohon beringin ini tidak ada yang pernah berani di malam hari mereka di pohon beringin ini. Sangat misterius sekali. Latar dan tempat hanya sebuah gambar. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share video saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.